Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari mahasiswa Universitas Tasikmalaya, Prodi Teknik Informatika. Di sini kami akan menjelaskan hasil penelitian kami mengenai penerapan metode decision tree untuk kemampuan belajar siswa di SMP Negeri 2 Pendalian Pak Koto. Untuk landasan teorinya akan dijelaskan oleh rekan saya Irhan Agus. Pada Irhan Agus, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama adalah data mining, klasifikasi, decision tree, algoritma C4.5. Yang pertama adalah data mining. Data mining adalah suatu proses untuk menemukan informasi yang bermanfaat dari sekumpulan database besar yang tersimpan dalam penyimpanan dengan menggunakan teknik pengenalan pola seperti teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, dan machine learning. Adapun metode yang digunakan dalam data mining itu ada 5. Yang pertama adalah estimasi, yang kedua adalah prediksi, yang ketiga adalah klasifikasi, yang keempat adalah pengklasteran, dan yang kelima adalah asosiasi. Nah, adapun yang kami gunakan di sini adalah menggunakan klasifikasi. Di dalam klasifikasi terdapat target variabel kategori. Sebagai contoh dalam menentukan kemampuan siswa dalam belajar dengan membagi 3 bagian, yaitu baik, sedang, dan rendah. Untuk menentukan apakah siswa tersebut baik, sedang, atau rendah, kita menggunakan metode klasifikasi dalam data mining. Next. Decision tree, yaitu metode pohon keputusan yang mengubah fakta yang sangat besar menjadi pohon keputusan yang mempresentasikan aturan. Pohon keputusan juga berguna untuk mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Okay, next. Adapun algoritma C4.5 adalah algoritma yang digunakan untuk menghasilkan pohon keputusan yang dikembangkan oleh Ross Quinlan. C4.5 adalah perpanjangan dari algoritma ID3 atau ID3 Quinlan. Sebelumnya, pohon keputusan yang dihasilkan oleh C4.5 dapat digunakan untuk klasifikasi, dan untuk alasan ini C4.5 sering disebut sebagai pengklasifikasi statistik. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih rekan saya Irhan. Untuk penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Febri. Kepada Febri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada metode penelitiannya, di mana ada 3 tahap proses. Yang pertama yaitu pengumpulan data, kemudian pre-processing data, kemudian setelah itu baru data itu di learning sehingga nantinya menjadi sebuah pengetahuan atau keputusan. Pertama yaitu pengumpulan data, di mana data ini didapat dari data privat sekolah. Data berasal dari umpan balik siswa yang dinilai dari beberapa faktor internal serta eksternal seperti faktor demografi, yaitu pendidikan orang tua dan kemampuan ekonomi keluarga. Selain itu juga data dari
data dari sekolah, yaitu tingkat kehadiran, yang mana faktor-faktor itu yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Dan setelah data itu didapatkan, kemudian kami melakukan pre-processing data, di mana ada beberapa data atau atribut yang nantinya digunakan dalam melearning si kumpulan dataset tersebut, sehingga nantinya menghasilkan sebuah pengetahuan atau keputusan. Di mana atribut yang pertama yaitu dukungan keluarga dengan nilai ya apa tidak. Kemudian waktu belajar dengan nilai ada 3, yaitu aktif, biasa, atau pasif. Kemudian anggota keluarga, ini artinya yang sama dengan 3 ini berarti dia anak tunggal. Kemudian yang ada yang lebih dari 3. Kemudian status orang tua, tinggal bersama orang tua atau udah pisah. Kemudian pendidikan ayah, pendidikan ibu, pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, pengasuh, ibu, ayah, atau tinggal atau pengasuhnya selain ayah dan ibu. Kemudian ekstrakurikuler, dimana dia ikut atau tidak. Kemudian akses internet di rumahnya ada atau tidak. Kemudian dari dari data inilah nantinya akan menghasilkan sebuah keputusan, yaitu hasilnya berupa apakah kemampuan anak tersebut dalam belajar baik, biasa, atau rendah. Kemudian ini merupakan proses learning datanya, di mana kita di sini terdapat datanya. Split data di sini digunakan untuk memecah data, karena kita di sini tidak menggunakan data testing. Jadi data training dan data testingnya di satu, di mana di split data ini akan dibagi menjadi 90% untuk data trainingnya, sedangkan 10% untuk data testingnya. Kemudian kita menggunakan metode decision tree, di mana di dalamnya menggunakan algoritma C4.5 tadi ya, yang akan menghasilkan sebuah pohon keputusan dari data yang kita learning tersebut. Kemudian di sini kita ukur performanya, di mana akan menghasilkan seberapa tingkat akurasi dari data yang kita learning. Dan di sini inilah hasil learningnya, yaitu merupakan sebuah pohon keputusan, di mana di sini hal yang sangat berpengaruh terhadap belajar siswa yaitu dukungan keluarga, kemudian ada waktu belajar, anggota keluarga, kemudian pendidikan ayah, dan lain sebagainya. Kemudian adapun ini atribut yang paling berpengaruh, yaitu ini dukungan keluarga, waktu belajar, pendidikan ayah, anggota keluarga, kemudian jenis kelamin. Inilah beberapa atribut yang berpengaruh terhadap kemampuan belajar siswa nantinya. Kemudian di sini tingkat akurasi yang didapat dalam proses learning data tersebut yaitu hanya 50%. Ini cukup baik untuk sebuah dataset. Karena dataset ini didapat dari dataset privat sekolah yang kemungkinan data tersebut masih banyak yang kurang relevan, jadinya makanya tingkat akurasinya hanya 50%. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan tentang proses atau metode yang dilakukan dalam penelitian ini. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Febri. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari hasil presentasi kami. Berdasarkan hasil pengujian klasifikasi kemampuan belajar siswa pada penelitian ini, dapat kami simpulkan bahwa algoritma decision tree memiliki kinerja yang cukup baik dari segi akurasi, yaitu 50%. Masih tergolong hasil yang rendah dibandingkan beberapa model data mining yang lainnya. Hal ini karena banyak input tidak terlalu relevan dan
algoritma yang diujikan tidak terlalu sensitif dengan input yang tidak terlalu relevan tersebut. Sekian dari kami. Apabila ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.